Melanjutkan kembali pembahasan soal OSN Mapel IPS jenjang SMP tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut. Wilayah Indonesia memiliki potensi keunggulan dari aspek ekonomi dan akulturasi budaya karena pembahasannya sebagai berikut. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Mempunyai posisi di persimpangan jalur internasional. Indonesia memiliki posisi strategis di persimpangan jalur internasional, baik jalur laut maupun udara, yang memberikan potensi keunggulan dalam beberapa aspek. Yang pertama, ekonomi. Posisi geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional memungkinkan negara ini menjadi hubungan perdagangan dan logistik yang penting. Indonesia dapat memanfaatkan posisinya untuk meningkatkan perdagangan internasional, menarik investasi, dan mengembangkan industri maritim dan pariwisata. Yang kedua, akulturasi budaya. Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai titik temu berbagai budaya dan peradaban, termasuk pengaruh dari Asia, Eropa, dan Arab. Posisi ini memungkinkan terjadinya akulturasi budaya yang kaya dan beragam, yang tercermin dalam kehidupan sosial, agama, dan kesenian masyarakat Indonesia. Dengan posisi strategis ini, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonominya dan melestarikan kekayaan budayanya yang beragam. Ini juga memungkinkan Indonesia untuk berperan aktif dalam kerjasama regional dan internasional. Soal berikutnya, tinggi rendahnya curah hujan di berbagai wilayah Indonesia disebabkan oleh perbedaan. Pembahasannya sebagai berikut. Tinggi rendahnya curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama gerakan angin. Perbedaan arah dan kecepatan angin dapat mempengaruhi pola curah hujan. Angin yang membawa uap air dari lautan ke daratan akan menyebabkan hujan ketika mencapai wilayah tertentu. Yang kedua, kondisi daratan dan perairan. Topografi daratan seperti pegunungan dan perbedaan suhu antara daratan dan perairan juga mempengaruhi pola curah hujan. Wilayah pegunungan cenderung menerima lebih banyak curah hujan karena udara yang naik dan mendingin, menyebabkan kondensasi dan hujan. Yang ketiga, musim. Indonesia memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Gerakan angin yang melewati kondisi daratan dan perairan. Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jenis aktivitas ekonomi penduduk yang tepat dilakukan di wilayah huruf C ialah. Pembahasannya sebagai berikut. Jika kita identifikasi masing-masing wilayah A itu berupa daerah pegunungan, biasanya aktivitas ekonominya berupa kegiatan perhutanan. Untuk wilayah B itu dataran tinggi, biasanya aktivitas ekonomi penduduknya meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Nah, sedangkan wilayah C merupakan daerah dataran rendah. Jenis aktivitas ekonomi penduduknya berupa kegiatan di bidang pertokoan dan perkantoran. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Pertokoan dan perkantoran. Soal berikutnya, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di permukaan bumi. Manakah yang termasuk faktor edafik? Pembahasannya sebagai berikut. Faktor edafik adalah faktor-faktor yang terkait dengan tanah dan sifat-sifatnya yang mempengaruhi kehidupan organisme, terutama tumbuhan atau flora. Faktor edafik meliputi tekstur dan struktur tanah, itu berkaitan dengan kelembapan tanah dan kemiringan lahan. Kemudian pH tanah berkaitan dengan tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Kemudian ketersediaan nutrisi itu berkaitan dengan jumlah dan jenis nutrisi yang tersedia dalam tanah. Kemudian kadar air tanah berkaitan dengan ketersediaan air dalam tanah mempengaruhi kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis dan proses lainnya. Kemudian komposisi mineral pada tanah. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan distribusi tumbuhan di suatu wilayah. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. 1, 3, dan 4, yaitu meliputi kelembapan tanah, kemiringan lahan, dan unsur hara. Soal berikutnya,
Persebaran potensi sumber daya tanah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor geografis yang berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, jenis tanaman yang dapat hidup optimal akan berbeda di setiap wilayah. Nah, pada soal ini terdapat dua pernyataan. Kita disuruh untuk mengidentifikasi apakah kedua pernyataan tersebut itu benar atau salah, atau keduanya memiliki hubungan. Pembahasannya sebagai berikut. Kita identifikasi pernyataan A, tanaman hortikultura sangat cocok ditanam pada tanah andosol di wilayah pegunungan. Pernyataan tersebut benar. Tanaman hortikultura memang sangat cocok ditanam pada tanah andosol di wilayah pegunungan, karena tanah andosol memiliki sifat-sifat yang mendukung pertumbuhan tanaman hortikultura, seperti kesuburan tanah dan struktur tanah. Kemudian pernyataan B, pada wilayah pegunungan, para petani menggunakan kaidah konservasi untuk menjaga keutuhan unsur hara tanah. Pernyataan B juga benar, karena di wilayah pegunungan, para petani menggunakan kaidah konservasi untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah erosi, seperti terasering, rotasi tanaman, dan penggunaan pupuk organik. Nah, hubungan antara keduanya itu tidak ada hubungan, karena pernyataan A membahas kesesuaian tanah andosol untuk tanaman hortikultura, sedangkan pernyataan B membahas praktek konservasi yang digunakan oleh petani di wilayah pegunungan. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, tidak ada hubungan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.